Al-Fatihah. Masih halaman ke-7 ya. Laisa kami selesai. Ini pertemuan kedua dalam kajian kitab Al-Hajiji. Kita baca dulu dari yang di atas. Fala syabihalahu wala nadhira. Kemarin itu terakhir dibaca kan? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya nabi basailin. Fala syabihalahu wala nadhira. Dan tidak ada yang serupa dan tidak ada yang menyerupai secara mutlak. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surah ayat 11 terakhir itu ya. Nah, jadi ada kata syabih, ada kata nazir. Ya. Kalau syabih itu definisinya wal musyarik fi ba'dil wujuh. Bahwa serupa pada sebahagian sisi. Artinya kalau kalimat syabih definisinya huwal musyarik fi ba'dil wujuh, yaitu menyerupai pada sebahagian sisi. Kalau nazir huwal musyarik fi ba'dil itlaq, menyerupai Allah, menyerupai makhluk secara mutlak. Itu kalau nazir seluruhnya. Kalau syabih itu hanya sebahagian sisi. Paham ya? Mungkin Anda dengan saya sama dari satu sisi, sama-sama PT misalnya. Nah itu berarti syabih. Ya, kalau sama secara menyeluruh, matanya biru, sama-sama biru gitu ya. Hidungnya mantul, sama-sama mantul, itu namanya nazir. Nah, ada al-misalu. Jadi ada syabih, ada nazir, ada misal. Kalau misalu itu wal musyarik fi jami'il wujuh. Dia sama dari semua bahagian sisi-sisinya. Ya, jadi itu perbedaan penggunaan kalimat syabih, kalimat nazir dengan kalimat misalu. Nah, pembahasan ini menjelaskan tentang permasalahan bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa annahu ta'ala muqaddasun 'anil zamani wal makani. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari waktu, wal makan, dari tempat. Fala yuqarinuhu zamanun, dan tidak diliputi Allah Subhanahu wa taala akan waktu. Allah tidak diliputi waktu. Jadi Allah maha suci dari waktu dan tempat. Maksudnya Allah maha suci dari waktu, Allah tidak diliputi waktu. Kalau kita kan diliputi waktu 24 jam. Allah tidak seperti itu. Allah tidak diliputi waktu. Kalau Allah diliputi waktu berarti Allah sekarang ini usianya udah berapa? Nah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya nanti ada pembahasannya kenapa Allah tidak diliputi waktu, nanti ada pembahasannya. Jadi yang pertama di sini perlu kita pahami, perlu kita yakini, perlu kita i'tiqadkan bahwasanya Allah maha suci dari waktu. Artinya Allah tidak diliputi oleh waktu, tidak diliputi oleh masa. Berbeda dengan kita. Kalau kita diliputi oleh waktu, waktu kita dalam satu hari berapa? 24 jam, ya. Dalam satu hari. Dalam satu minggu ada berapa hari? 7 hari. Dalam satu tahun ada berapa hari? Nanti kita diliputi waktu.
Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh waktu sebagaimana makhluk, sebagaimana kita. Ya, paham ya? Itu yang pertama harus kita iktikadkan, ya. Siapa yang mengatakan Allah diliputi waktu, imannya bisa rusak. Ya. Yang jelas Allah tidak diliputi oleh zaman, tidak diliputi oleh waktu. Kalau Allah diliputi waktu, Allah sekarang masih muda, setengah tua atau udah tua. Kan repot. Jangan seperti tetangga sebelah mengatakan bahwasanya wajah Allah itu seperti syekh tua katanya. Ya, kelompok Wahabi. Ya, kelompok Wahabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah tua. Ya, katanya wajah Allah seperti syekh tua. Jadi iktikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Allah tidak diliputi oleh waktu. Ya, jadi Allah tidak diliputi oleh waktu. Wal makan, Allah juga tidak diliputi oleh tempat. Ya, Allah tidak bertempat. Jadi Allah tidak di langit, Allah tidak di atas arasy, ya, Allah tidak di kanan kita, Allah tidak di depan kita, Allah tidak berada di depan ataupun belakang kita. Yang jelas Allah tidak bertempat. Jadi kalau ditanya kalau Allah tidak bertempat, Allah di mana Ustaz? Pertanyaan di mana itu tidak layak untuk dinisbahkan kepada zat Allah. Ya, tidak pantas untuk ditanyakan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan di mana jawabannya pasti bertempat, sementara Allah tidak bertempat. Siapa yang meyakini Allah bertempat, fahuwa kafir. Siapa yang meyakini Allah di langit, siapa yang meyakini Allah bersemayam di atas arasy, maka bisa menyebabkan orang itu kafir. Jadi, ya, kalau ada orang yang mengatakan serahkan saja kepada yang di atas. Nah, itu di atas itu tempat atau tidak? Tempat. Kalau dia meyakini secara hakiki Allah memang berada di atas, bahwa kafir, maka dia dihukumi kafir. Tapi kalau maksud dia mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, maksudnya mengatakan seperti itu bukan meyakini Allah ada di atas, bukan meyakini Allah di langit, tapi dia mengatakan Allah serahkan saja kepada yang di atas. Maksud dan tujuan dia adalah serahkan aja kepada zat yang maha mulia, yang maha tinggi. Dia sama sekali tidak meyakini bahwasanya Allah bertempat di atas. Itu tidak sampai kafir. Maka kalau ada orang yang mengatakan Allah, ya, serahkan aja kepada yang di atas, itu ditakwil dulu kalimat itu. Apa maksud Anda mengatakan Allah di atas? Jangan cepat-cepat dikafirin. Ente kafir ente. Kenapa saya kafir? Ya, ente barusan mengatakan serahkan aja kepada yang di atas. Loh, saya kan meyakini bahwasanya Allah tidak bertempat. Maksud saya serahkan aja kepada yang di atas, serahkan kepada yang maha segala-galanya. Bukan bermaksud menyatakan Allah bertempat di atas. Jadi ditanya dulu, ditakwil dulu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu ada di atas, maka ditanya dulu maksudnya apa. Jangan cepat-cepat dikafirkan. Yang jelas bahwasanya Allah tidak bertempat. Jadi jangan dikatakan lagi Allah di langit, jangan dikatakan Allah di atas arasy, ya. Allah tidak bertempat. Jadi jangan pernah bertanya Allah di mana. Ya, nanti kenapa kok bisa seperti itu? Nanti alasannya ada. Wala yuqarinuhu zamanun wala yahwih makanun. Maka tidaklah Allah itu diliputi waktu dan Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak bertempat. Nah, ini alasannya. Kenapa Allah tidak butuh waktu dan kenapa Allah tidak bertempat? Alasannya, idh huwal khaliqu lizamani wal makani fa kaifa yataju ilaihima. Karena adalah Allah menciptakan waktu, menciptakan tempat. Bagaimana Allah butuh kepada keduanya? Ya, yang menciptakan waktu Allah, yang menciptakan tempat Allah. Mana mungkin Allah berhajat kepada keduanya? Artinya begini. Sebahagian kelompok Wahabi, ya, mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Ya, sebagian kelompok Wahabi mengatakan Allah itu di langit. Pertanyaannya, yang mencipta langit di atas ataupun arasy itu kan tempat. Yang menciptakan tempat siapa? Allah. Ya, itu dikatakan izhuwal khaliquz zaman wal makan. Yang menciptakan tempat itu adalah Allah. Nah, mereka mengatakan Allah di langit. Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Sama-sama kita ketahui. Mana yang dulu ada? Allah ataukah arasy? Mana yang dulu ada?
Allah atau arasy? Jawabannya Allah. Karena sebelum segala ada sesuatu, Allah sudah ada. Jadi ada namanya masa ataupun zaman di mana tidak ada segala sesuatu selain Allah. Jadi hanya Allah tunggal pada masa itu. Disebutlah masa itu dengan masa azali. Zaman azali, zaman di mana tidak ada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan aras, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan kita dan makhluk-makhluknya yang lain, malaikat dan semuanya. Berarti mana yang dulu ada? Makhluk atau Allah? Allah. Karena segala sesuatu belum ada, Allah sudah ada. Nah, mana dulu ada Allah dengan aras? Tapi jawabannya yang dulu ada adalah Allah. Kemudian Allah menciptakan aras. Kalau kita katakanlah Allah ada bersemayam di aras, Allah bersemayam di aras. Allah aras. Mana yang dulu ada? Allah. Kemudian Allah menciptakan aras. Kita katakanlah Allah bersemayam di atas aras, sebagaimana pendapat kaum Wahabi. Ya, sebagaimana pendapat kaum Wahabi. Allah bersemayam di atas aras. Maka pertanyaan kita, sebelum Allah menciptakan aras, Allah ada di mana? Nah, itu membuktikan bahwasanya Allah tidak butuh tempat. Paham maksudnya? Allah tidak butuh tempat. Nah, termasuk waktu juga siapa yang menciptakan? Allah. Makanya Allah tidak diliputi waktu dan tidak butuh kepada tempat. Ya, jelasnya yang paling vital adalah Allah tidak butuh tempat. Ya, jadi ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak bertempat. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah bersemayam di aras, mau apapun gelarnya, mau profesor, mau doktor, mau kuliah di Timur Tengah, Saudi sana, nggak peduli. Ini akidah yang menyimpang. Hati-hati. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, baik dia ustadz, baik dia profesor, ataupun apa gelar akademisinya, mengatakan Allah di langit, mengatakan Allah bersemayam di aras, ini adalah akidah yang menyimpang. Paham ya? Ini poinnya, poin yang pertama yang kita ambil dari pembahasan laisa kamitslihi syai'. Ini poin yang pertama, bahwa Allah tidak bertempat. Paham? Nah, ini kitab ini sebagaimana pembahasan kemarin pembukaan, memang kitab ini cocok sekali untuk para pemula supaya terhindar daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, karena zaman sekarang ini banyak nih pemahaman-pemahaman menyimpang. Ya, meyakini Allah di langit, meyakini Allah bersemayam di atas aras dan lain-lainnya. Kesimpulannya apa? Allah tidak bertempat. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, maka itu adalah ya pemahaman yang menyimpang. Paham ya? Wa annahu ta'ala munazzahun an musyabihati syai'in minal makhluqati fi syai' min aujuhi syabahi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala munazzahun, maha suci ia, an musyabihatin syai' dari penyerupaan sesuatu, minal makhluqati fi syai' dari makhluk-makhluknya. Maha suci Allah serupa dengan makhluk-makhluknya, itu kesimpulannya. Artinya tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terlintas di pikiran kita, apapun yang terlintas di benak kita tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan Allah. Ya, seperti kita maha mendengar, Allah maha mendengar. Kita mendengar tidak? Kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Apakah Allah mendengar juga dengan telinga? Tidak. Jadi Allah mendengar dengan apa? Dengan sifat samanya. Sifat sama Allah itu seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena Allah tak serupa dengan makhluk. Ya, tidak ada satu zat pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min aujuhi syabah, dengan segala bentuk penyerupaan. Dalilnya Allah berbeda dengan makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Al-Qur'an surah ayat 11. Fala tuhitu bihil jihad. Fala tuhitu bihil jihatu. Maka
Allah tidak dibatasi, maka tidak dibatasi Allah itu akan arah. Artinya Allah tidak terbatas oleh arah. Dengar kan? Allah tidak diliputi arah. Kaput dama seperti arah depan. Wa khalafa seperti arah belakang. Wa fauqa seperti arah atas. Wa tahta seperti bawah. Wa yamin seperti kanan. Wa shimal kiri. Allah tidak dibatasi oleh arah. Allah tidak diliputi waktu. Allah tak diliputi tempat. Allah tidak dibatasi oleh arah atau sisi. Jadi Allah tidak di depan kita. Allah tak di belakang kita. Allah tidak di kanan kita. Allah tak di kiri kita. Allah tidak di atas kita. Allah tidak di bawah kita. Allah tidak menyatu dengan diri kita. Karena jelasnya Allah tidak bertempat. Paham ya? Jadi jelas Allah tidak di depan, Allah tak di belakang kita, Allah tak di kanan kita, Allah tak di kiri kita, Allah tak di atas kita, Allah tak di bawah kita, Allah tidak berbaur dengan zat atau diri kita. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Jadi hati-hati. Saya pernah dengar ada orang cerita, ya, nanya dengan seorang yang sudah dianggap mursyid. Ya, nanya dengan seorang yang sudah dianggap mursyid. Jamaahnya banyak, sering tawajuh sampai ke Malaysia. Jadi orang yang nanya ini bertanya kepada si mursyid, "Ustaz, bagaimana cara supaya sholat itu khusyuk?" katanya. Ya, kata si penanya, bagaimana agar sholat itu bisa khusyuk? Dijawablah si mursyid yang dianggap mursyid tadi, "Kalau kamu ingin sholat khusyuk, kau bayangkan Allah di depanmu." Ya, salah atau benar itu? Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di depanmu sedang melihat dirimu begitu. Jadi kita kan kalau dilihatin Allah, kita bayangin Allah melihat kita, kan kita merasa takut. Nah, nanti datang khusyuk itu katanya. Nah, inilah akibat jadi mursyid nggak paham tauhid. Ya, namanya ngajarkan sholat khusyuk tapi kafir. Apa maksudnya ngajarkan sholat khusyuk tapi kafir? Karena sudah jelas Allah tak diliputi, Allah tidak dibatasi arah sesuatu pun. Allah tak di depan, Allah tak di belakang, Allah tak di kanan, Allah tak di kiri, Allah tak di atas kita, Allah tak di bawah kita. Jadi kalau diyakini Allah ada di depan kita, fahuwa kafir, maka orang itu dihukumi kafir. Ya, ini bukan cerita yang buat-buat, memang masyhur ceritanya. Ya, sampai ke telinga kita. Bukan mutawatir, bukan satu dua orang yang menyampaikan cerita tersebut. Ya, jadi hati-hati, ya. Mursyidnya aja kayak gitu, apalagi muridnya kan gitu ya. Makanya di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, syarat-syarat guru mursyid itu ada. Di antaranya dia harus orang alim. Dia alim di dalam tauhid, alim di dalam fikih. Itu syarat mutlak untuk bisa jadi seorang mursyid. Alim tauhid, alim fikih. Nah, pernyataan si mursyid tadi yang menyatakan bahwasanya kalau ingin sholat khusyuk, bayangkan Allah Ta'ala di depan kita. Menunjukkan bahwa dia tak paham tauhid. Ya kan? Bahwa dia tak paham permasalahan akidah. Kenapa demikian? Jelas. Ya, dalam pembahasan ini, fala tuhitu bil jihad. Allah tidak dibatasi oleh arah-arah. Allah tak di depan kita, Allah tak di belakang kita, Allah tak di kanan kita, Allah tak di kiri kita, Allah tak di atas kita, Allah tak di bawah kita, Allah tak berbaur dengan diri atau zat kita, karena Allah tidak bertempat. Kalau dikatakan bayangkan Allah di depanmu, berarti dia meyakini Allah berjihad. Jihad tadi apa artinya? Arah. Berarti dia meyakini Allah ada di arah depan kita. Ucapan itu nggak bisa ditakwil tuh. Bisa nggak ditakwil? Nggak bisa. Berbeda dengan orang, kita serahkan aja kepada yang di atas. Itu masih bisa ditakwil, ditanya apa maksudnya. Tapi kalau dia sudah mengatakan bayangkan Allah Ta'ala di hadapanmu, nah itu nggak bisa ditakwil. Ya, makanya hati-hati saudara, ya, belajar agama itu jangan kepada sembarangan orang. Bisa-bisa yang nampaknya baik ternyata menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzubillah.
Yang jelas Allah tidak diliputi oleh arah. Bagaimana pernyataan jangan juga dikatakan Allah tidak bersemayam di arah, Allah tidak bertempat. Ya, Allah ada di mana-mana. Banyak juga orang yang mengatakan demikian. Ya, itu juga jangan diucapkan seperti itu. Allah ada di mana-mana, seolah-olah zat Allah itu berpindah-pindah dari satu jihad ke jihad yang lain, dari satu arah ke arah yang lain. Yang jelas Allah tidak bertempat. Bisa dipahami. Ya, jadi Allah tidak di langit. Jadi kalau kita berdoa, Ustaz, kenapa kita mengadahkan tangan ke arah atas? Ya. Kita berdoa mengadahkan tangan ke arah atas bukan menunjukkan Allah itu ada di atas. Tapi kiblatnya berdoa itu langit. Sebagaimana orang sholat itu kiblatnya dia adalah Ka'bah. Maklum. Jadi bukan kita berdoa ke atas, ya berdoa mengadahkan tangan ke arah atas menunjukkan Allah itu ada di langit. Itu tidak benar seperti itu. Ya, adapun kita berdoa ya dengan mengadahkan tangan ke arah atas ke langit karena langit adalah kiblatnya doa. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang yang sholat. Jadi kita sholat menghadap Ka'bah, ya Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah. Apa Allah ada di dalam situ? Kan tidak. Ya kan? Kita berdoa mengadakan tangan ke langit. Apakah Allah di langit? Tidak juga. Ya, paham ya? Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Ya, jadi nanti kalau ada dengar ceramah katanya Allah di langit, Allah bersemayam di aras, matikan aja TV, nggak usah dengari. Bagus nonton Sule, ya, bagus nonton Sule. Walaupun jenggotnya panjang, ya, jenggotnya panjang dia pakai pakaian ala sunnah, ya, tapi kalau dia mengatakan Allah bersemayam di aras, Allah ada di langit, katanya gitu ya, nah, matikan TV tuh. Kalau tak ganti siaran, ganti ya nonton Sule udah, daripada nonton seperti itu. Idhiya hadisatun. Allah tidak dibatasi. Apa tadi waktu? Kenapa Allah tidak dibatasi oleh arah? Alasannya idhiya karena dialah hadisatun bihudusil asya. Karena adalah Allah pencipta segala sesuatu yang baharu. Allah pencipta segala sesuatu yang baharu. Tempat, waktu, arah, ya, itu baharu. Tadi kan konsepnya begini, ada masa ataupun suatu zaman di mana belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah, ya, yang ada hanya Allah. Disebut tadi dengan masa apa? Azali. Kemudian Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan arah, depan, kanan, belakang, kiri, ya. Berarti apa tadi, tempat, kemudian arah, kemudian waktu, itu baharu. Baharu itu apa? Sesuatu yang ada, yang didahului oleh tiada. Kita ada enggak sekarang ini? Ada. Dulu kita ada? Tidak. Misalnya kok ente lahir tahun berapa? Tahun berapa? 97. Berarti sebelum tahun 97 ente kan belum ada. Ente lahir ke dunia tahun 97. Berarti adanya Anda tahun 97 itu didahului oleh tiada. Nah, segala sesuatu yang ada sekarang asalnya tidak ada, itu disebut dengan istilahnya baharu. Paham ya? Itu dalam istilah tauhid disebut dengan baharu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kidam. Maka dikatakan di sini isya hadisatun bihudusil asya. Karena adalah Allah itu pencipta segala sesuatu yang baharu. Ya, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan arah. Maka mustahil Allah berhajat butuh kepada semua itu. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari yang demikian itu. Jadi Allah maha suci dari tempat. Allah tidak bertempat jelasnya. Jadi kalau Allah tidak bertempat, Allah di mana, Ustaz? Nah, pertanyaan di mana itu tidak boleh ya dinisbahkan kepada zat Allah. Karena kalau sudah pertanyaan di mana, jawabannya pasti bertempat. Paham ya? Yang jelas Allah tidak bertempat. Jadi kalau Allah tidak bertempat,
Mana ya Allah itu? Jangan kau pikir-pikir zat Allah Ta'ala. Ya nanti kau bisa cakap-cakap sama pohon pisang sendiri. Bukan jadi wali, jadi gilo. Ya, bukan jadi wali. Ya, mau bisa cakap sama pohon pisang gitu ya. Wali-wali gitu. Rupanya orang gilo. Jadi jangan dicari-cari zat Allah. Tapi yang perlu dibahas adalah sifat-sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, wahdaniyah, qiyamu ta'ala binafsi, qudrah, iradah, ilmu hayat, 20 sifat itu yang perlu dibahas. Ya, zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dikaji-kaji. Baik, kita lanjut. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya udah dapat tadi ya. Allah tidak bertempat. Allah tidak diliputi arah. Allah juga tidak diliputi waktu. Nah, kalau ditanya kenapa Allah tidak diliputi waktu? Pertanyaannya, kalau Allah diliputi waktu, berarti Allah sekarangnya udah tua atau masih muda? Penting apa nggak kepala memikirkan? Nah, itulah nanti bisa saya katakan bisa cakap-cakap sama pohon pisang. Ya, jadi Allah tidak diliputi waktu. Kemudian Allah tidak diliputi arah. Ya, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Kenapa kalau Allah diliputi arah berarti Allah berpindah-pindah? Lucu, ada Tuhan berpindah-pindah. Ya, nanti kalau di sini hujan pindah ke sana, ya, pindah ke sana kan aneh. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Allah maha suci dari yang tiga tadi. Apa? Tempat, arah, dan waktu. Ya, paham ya? Jangan ya kalau ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah bertempat di atas aras, itu adalah ya pemahaman yang menyimpang. Ya, Anda cukup tahu itu aja lah untuk orang awam. Mungkin untuk berdalil, di mana penyimpangannya, Pak? Aku tak bisa menjelaskannya. Ayolah jumpa ilmu mengaji sama guru saya, ustaz saya. Baru kita nanti bisa jelaskan. Ini dalilnya ini. Kadang ada orang seperti itu. Ya, paling tidak untuk diri kita selamatkanlah akidah kita. Ya, pokoknya aku yakin Allah tidak bertempat. Kalau ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah di aras, itu tak betul itu. Ya, bagaimana cara menghujahnya? Ya, menghujah itu berdalil. Bagaimana menunjukkan kalau memang akidah mereka menyimpang? Nah, kalau memang tak bisa menjelaskan, ada yang bertanya seperti itu, bawa aja orangnya kemari. Ya, wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala la ta'tarihal hadisatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkena segala hal yang baharu. Segala hal yang baharu tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat baharu. Seperti apa sifat baharu? Kal amrod. Ya, seperti amrod. Amrod itu apa? Sakit. Mana ada Tuhan sakit? Ya, Tuhan mati. Ya, tidak ada itu. Ya, Tuhan kok sakit. Jadi siapa yang menyembuhkan kan gitu kan? Ya, sakit itu kan sifat baharu, sifatnya makhluk. Iya kan? Baharu tadi apa? Makhluk. Selain Allah disebut baharu, udah itu aja kesimpulannya. Berarti kita baharu enggak? Langit baharu, hewan baharu, hewan ulama. Oh, enggak kan? Karena ada tuh yang buat video katanya hewan adalah ulama. Oh, ngawur. Ya. Nah, baik, kal amrod seperti sakit. Wal ihtiyaj, berhajat kepada yang lain. Artinya butuh kepada orang lain. Allah tidak butuh kepada siapapun, yang butuh orang segala sesuatu yang butuh kepada Allah. Ya, kalau kita butuh seorang pedagang misalnya, kita berhajat, ya butuh kepada supplier barang kita. Oke, nah berarti kita berhajat kepada makhluk yang lain. Allah tak begitu. Dalam memenuhi segala sesuatu kehendaknya, keinginannya, Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi malaikat itu apa? Tanya orang, kan gitu kan, ada malaikat penjaga surga, malaikat penjabut nyawa, malaikat apa lagi namanya? Ya, penurun hujan. Ya, malaikat itu apa? Nah, jawabannya bahwasanya Allah itu ya tak butuh Allah itu tidak berhajat kepada segala sesuatu. Tapi bukan berarti Allah tak butuh pembantu. Nah, itu saya dengar jawaban itu dari almarhum
ya tuan guru kita Al-Fadil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Jadi suatu ketika kajian Tauhid Fathul Majid, ada jemaah yang bertanya tentang pembahasan Allah kan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Masalah sifat dia muta'ala binafsi pada waktu itu. Allah tidak butuh segala makhluk yang butuh kepada Allah. Jadi apalah fungsi malaikat itu? Seolah-olah kan menunjukkan Allah Ta'ala berhajat kepada malaikat. Jadi menurunkan hujan, mencabut nyawa, ya, mengatur alam ini mampu Allah Ta'ala sendiri yang mengerjakannya. Tapi bukan berarti Allah tak punya pembantu. Itu kata beliau. Allah tak berhajat kepada segala sesuatu, tapi bukan berarti Allah tak punya pembantu. Jadi malaikat itu pembantu-pembantunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di rumah, ya, kita punya pembantu. Bukan kita tak sanggup untuk mencuci piring sendiri, untuk mencuci baju sendiri, kan ya? Untuk apa? Membersihkan rumah sendiri. Mampu tak kita mengerjakan sendiri? Mampu, tapi kenapa kita pakai pembantu? Nah, itu kiasnya seperti itu. Wal ihtiyaji wal harakati. Allah wal harakati wa sukuni. Seperti bergerak dan diam. Jadi Allah itu bergerak diam itu kan sifatnya makhluk. Nah, saya bergerak nih. Anda kalau tidak sedang bergerak berarti Anda diam. Kalau Anda diam berarti Anda sedang tidak bergerak, kan gitu. Ya, itu namanya ya arat. Ya, sifat yang mensifati daripada jisim dan jirim. Itu istilah tauhidnya namanya arat, bergerak dan diam. Jadi Allah tak bergerak, Allah tak diam. Kenapa? Karena gerak diam itu adalah ya sifat-sifatnya makhluk. Wal ju'i wasyahwati. Allah tidak lapar, Allah tidak lapar. Ya. Jadi Allah tidak lapar. Kalau ada yang disebut Tuhan tapi makan, bukan Tuhan itu. Wasyahwat, Allah juga tidak diliputi oleh syahwat, nafsu. Mana ada Allah Ta'ala nafsu? Ya. Karena lapar dan nafsu itu adalah sifatnya makhluk, sifatnya baharu. Wa nahu zalik, dan seumpama yang demikian itu. Mimma yahdusu lil khalqa. Pada apa-apa yang baharu dari sifatnya makhluk. Wa yunatil jalala wal kamal al ilahi. Dan dapat menafikan kemuliaan dan kesempurnaan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Nah, semua itu ya sifat-sifat baharu tadi seperti sakit, ya, seperti bergerak, diam, lapar, ya, haus, syahwat, itu kan sifat-sifat makhluk. Nah, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat makhluk, itu bisa menafikan atau menghilangkan kemuliaan dan kesempurnaan sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya mustahil kalau Allah itu sakit, Allah itu gerak, Allah diam, Allah lapar, Allah makan, itu mustahil. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan, dia mati, dia sakit, dia makan, dia minum, dapat dipastikan itu bukan Tuhan. Ya, kita tidak bermaksud menyinggung ya Tuhan-Tuhannya orang lain, hanya menjelaskan masalah akidahnya kita saja. Wa nahu dzalik tadi udah ya. Fa huwa subhanahu. Maka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala munazzahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala munazzahun 'anis sifatil makhlukina. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci ia dari sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluk, yaitu tadi sakit, ya, gerak, diam, lapar, haus. Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Wa nu'minu. Kenapa dibahas ini? Ya, secara mudahnya untuk pemula, supaya bisa membedakan mana yang benar-benar Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Jangan sampai beranggapan ya orang lain menganggap si fulan Tuhan, ya. Jangan sampai ya pembahasan ini ya tujuannya untuk
menjelaskan kepada kita yang orang-orang awam supaya membedakan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Ya, seperti tadi ya saya sebutkan, ya ada di kelompok-kelompok lain sesuatu yang disebut Tuhan, tapi Tuhannya sakit, Tuhannya mati, Tuhannya makan, Tuhannya minum. Udah jelas itu bukan Tuhan. Ya, jangan sampai kita beranggapan nanti semua agama itu sama, jangan. Ya, semua agama itu sama. Jangan sampai beranggapan seperti itu. Karena yang jelas-jelas Tuhan itu ya Tuhannya kita. Tuhan mereka itu bukan Tuhan karena bersifat dengan sifat baharu, sifat-sifatnya makhluk. Nah, itu ya makanya dibahas di sini untuk membedakan secara mudah ya. Mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Wa nu'minu bima za'a fi kitabillahi min sifatillahi jalla jalalah. Dan kita beriman dengan apa-apa yang datang dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Kita wajib mengimani apa-apa yang datang dari Al-Quran min sifatillahi jalla jalalah, tentang sifat-sifat Allah jalla jalalah. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan tadi, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan baharu, Allah tak serupa dengan makhluk. Nah, kita wajib imani ya tentang permasalahan tersebut. Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya, contohnya ya jangan diyakini Allah di langit, jangan diyakini Allah bersemayam di atas aras ya, karena itu sifat-sifat makhluk. Ala muradillahi min ghairi tashbih wala ta'til wala tamsil wala takyif. Ala muradillah min ghairi tashbih, atas apa yang dikehendaki Allah tanpa tasbih, atas apa yang dikehendaki Allah tanpa tasbih, tanpa ta'til, tanpa tasbih, tanpa ta'til, wala tamsil, tanpa penyerupaan. Jadi tadi tasbih dan tamsil sudah saya jelaskan tadi. Ya, kalau tasbih apa? Min ba'dil wujuh. Ya, kalau tamsil min jami'il wujuh. Wala takyif, dan tanpa takyif, tanpa cara. Baik, saya akan jelaskan sedikit masalah tasbih, ta'lil, tamsil, takyif. Begini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, yadullaha fawqa aydihim. Yadullaha fawqa aydihim. Yadu. Yadu itu artinya apa? Yadu itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya tangan. Yadullaha fawqa aydihim. Nah, kata-kata yadun dalam Al-Quran itu jangan diartikan tangan. Ya, kalau diartikan tangan nanti akhirnya memberikan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Padahal Allah tidak serupa dengan makhluk. Kan itu dari pembahasan kita. Allah tak serupa dengan makhluknya. Ya, jadi kalau diartikan yadun sebagai tangan berarti nanti bisa jadi pemahamannya Allah mempunyai tangan. Berarti kalau Allah punya tangan berarti Allah serupa dengan makhluk. Sementara di ayat sebelumnya laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, tentang permasalahan yadullaha fawqa aydihim, ya, kalimat yadun di dalam ayat ini, yadun itu dipahami ada istilahnya tafwid. Ya, tafwid itu menyerahkan maknanya seluruh maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Ketika dikatakan apa maksud arti yadun dalam ayat itu? Mereka mengatakan kami mengimani lafaz yadun dalam ayat ini. Tapi apa makna yadun? Wallahu a'lam. Ya, itu disebut dengan tafwid. Inilah pemahaman ulama salaf. Ya, simak nih benar-benar. Yadullaha fawqa aydihim. Apa maksud yadun dalam ayat itu? Mereka mengatakan, kami beriman dengan lafaz yadun pada ayat itu. Tapi apa maknanya? Wallahu a'lam. Jelas, mereka tidak menafsiri yadun dengan arti tangan. Mereka mengatakan wallahu a'lam. Ini pemahaman ulama salaf disebut dengan tafwid. Kemudian ada pemahaman ulama khalaf. Mereka mentakwil ayat ini, yadullaha fawqa aydihim.
Yadun itu mereka artikan kekuasaan. Ya, karena kekuasaan itu identik dengan tangan, kan gitu kan? Jadi yadullaha fawqa aydihim, mereka menafsirkannya bahwasanya artinya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Artinya kuasanya Allah di atas kuasanya para raja-raja, para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Nah, itu arti dari yadullaha fawqa aydihim. Itu pemahaman ulama kholaf disebut dengan istilah takwil. Nah, ada istilah taktil. Ya, di situ kan ada min ghairi tasbih, wala ta'til, wala tamsil, wala takyif. Nah, kalau diartikan tasbih, yadullaha fawqa aydihim, maka diartikan bahwasanya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini penafsiran yang menyimpang. Paham ya? Kalau diartikan ayat tadi, yadullaha fawqa aydihim sebagai tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, ini adalah pemahaman yang menyimpang. Kenapa? Karena dia mengartikan yadun itu sebagai artinya tangan. Tangan itu kan serupa nanti Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang disebut dengan tasbih. Wala taktil. Taktil itu begini. Yadun artinya tangan. Nah, kalau diartikan yadun sebagai tangan, maka mereka mengatakan begini. Kami tidak mengimani lafaz yadun dalam ayat itu. Ayatnya kan yadullaha fawqa aydihim. Mereka mengatakan kami tidak mengimani atau kami tidak beriman kepada lafaz yadun pada ayat itu. Karena yadun itu artinya tangan, nanti bermakna Allah serupa dengan makhluk. Jadi mereka tolak kalimat yadun dalam ayat itu. Nah, di sisi itulah yang disebut dengan ahlu taktil. Paham ya? Jadi ada ahlu tasbih, ada ahlu tafwid, ada ahlu takwil. Tadi sudah saya jelaskan dia. Ahlu tafwid, ahlu takwil, ahlu tasbih. Ya, ini ahlu taktil. Ahlu taktil itu pemahamannya seperti itu dia. Ya, ahlu taktil pemahaman seperti itu. Kami tidak mengimani lafaz yadun dalam ayat ini. Kenapa demikian? Karena yadun itu artinya tangan. Nah, nanti akan bermakna bahwasanya Allah serupa dengan makhluk. Ditolak mentah-mentah lafaz yadun. Itu namanya ahlu taktil. Ini pun menyimpang. Walaupun tujuan mereka adalah untuk menghindari penyerupaan makhluk dengan Allah. Tapi mereka menolak satu lafaz dalam Al-Quran. Yang benar adalah ya, ulama salaf dan ulama kholaf tadi. Nah, itu yang disebut dengan ahlu taktil. Dah selesai itu. Dari pembahasan-pembahasan yang panjang itu tadi, intinya apa? Ya, wajib kita mengimani, mengiktikadkan di dalam hati Allah tidak serupa dengan segala sesuatu pun. Selesai ya. Kedua, Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak diliputi tempat, Allah tidak diliputi arah, Allah tidak diliputi waktu. Itu aja dah kesimpulannya. Ya, bila kita pegangi dalam hidup kita nih, walau kita bukan ulama, aman hidup kita nih. Ya, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Itu aja. Ya, percuma ya Anda rajin tahajud, baca Quran, khatam tiap hari. Tapi itikadnya meyakini Allah bersemayam di aras. Nah, itu kemarin yang pernah saya bahas, ibaratkan ember yang ya ember ini ibaratkan gelas atau ember. Yang ember itu bolong-bolong. Ya, bolong dia, bocor. Jadi diisi pun dengan berbagai macam ibadah, air, tetap bocor juga. Itu ibaratkan hatinya orang yang akidahnya menyimpang. Sebanyak apapun amal ibadah Anda, kalau akidahnya menyimpang, ibaratkan ember yang bocor tadi. Tak akan pernah terisi penuh oleh air. Ya. Jadi, itu cukup kita pegangi bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya, Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak punya tangan, Allah tak berkaki, Allah tak berwajah. Karena semua itu adalah sifat-sifat makhluk. Kedua, Allah tidak diliputi tempat. Allah tidak di langit, Allah tidak di aras, Allah tak di depan kita, Allah tak di belakang kita, Allah tak di kanan kita, Allah tak di kiri kita, Allah tak di bawah kita, Allah tak di atas kita. Yang jelas Allah tidak bertempat. Jangan juga dikatakan Allah di mana-mana. Di mana-mana itu kan tempat juga. Seolah-olah Allah berpindah-pindah. Kedua, Allah tidak diliputi arah. Allah tidak diliputi waktu. Wallahu a'lam. Sudah selesai untuk pembahasan yang laisa kamitslihi syai'. Bila itu kita pedomani, walau kita bukan ulama,
ya kita yakini itu insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Baik, sekarang tentang penjelasan alal arsis tawa. Ini yang jadi polemik nih kan. Alal arsis tawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Wa nu'minu bil istiwa'i allazi qala anhu ta'ala. Maka kita beriman dengan lafaz istiwa sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat yang sering dijadikan dalil bagi orang-orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ini menjadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit. Apa kata Abu Ya Sayyid Muhammad? Fa nu'minu bil istiwa'i allazi qala anhu ta'ala. Maka kita beriman dengan lafaz istiwa pada ayat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surah Thaha ayat 5. Istiwaan yaliku bi'iz jalalahu wa uluwi majdihi wa kibriyaihi. Kata Abu Ya, istiwaan, makna istiwa di situ adalah istiwaan yaliku bi'iz jalalah. Istiwa yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Istiwa yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Wa uluwi majdihi wa kibriyai, dan ketinggian kemuliaan Allah dan kebesarannya Allah. Kemuliaan, ketinggian kemuliaannya Allah dan kebesarannya Allah. Fal imanu bil istiwa'i wajibun. Beriman dengan lafaz istiwa dalam ayat itu wajib. Nah, itu jelas yang membedakan ya ahlu tafwid dengan ahlu ta'til. Ya, yang membedakan itu kalau ahlu ta'til membuang kalimat istiwa dalam ayat itu. Kan gitu kan? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Oh, istiwa ini dalam bahasa Arab artinya bersemayam. Berarti nanti jadi Allah serupa dengan maksud. Nah, kami enggak beriman itu dengan kalimat istiwa ini. Gitu. Ya, itu ahlu ta'til. Kalau ahlu tafwid, ulama salaf tetap mengimani makna istiwa itu. Ya, tetap beriman, kami mengimani lafaz istiwa dalam ayat itu. Tapi apa maknanya? Wallahu a'lam. Itu ulama salaf. Nah, ini lihat apa yang dikatakan oleh Abu Ya. Fal imanu bil istiwa'i wajibun. Maka beriman dengan lafaz istiwa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu adalah wajib. Ya, wajib. Jangan seperti ahlu ta'til. Paham ini kan maksudnya kan? Wa in juhilat haqiqatul ars. Sekalipun kita tidak mengetahui hakikat aras itu. Pernah kalian lihat aras? Seperti apa? Kan tidak tahu ya. Artinya sekalipun kita tidak mengetahui hakikat aras itu. Wa kaifiyatu istiwa'ihi ta'ala alaih. Dan bagaimana kaifiyat istiwanya Allah Ta'ala atasnya. Kita tidak tahu bagaimana hakikat aras itu dan kita tidak tahu kaifiyat istiwanya Allah atas aras itu. Yang jelas kita wajib beriman. Ya, beriman dengan lafaz istiwa dalam ayat itu. Walamma qamal burhanu ala tanzihihi ta'ala anil hayyizi wal makani wal jihati. Dan tatkala telah tegak penjelasan burhan, telah tegak penjelasan atau dalil ala tanzihihi ta'ala, atas kesuciannya Allah Subhanahu wa ta'ala, anil hayyizi wal makani wal jihati, tentang singgah dan bertempat dan di ya dan arah. Artinya tadi kan pembahasan sebelumnya kita sudah bahas
ya, bahwasanya Allah itu tidak diliputi apa? Tempat. Allah tak bertempat, Allah tak diliputi arah, Allah tak diliputi waktu. Itu udah jelas tadi itu kan? Sudah tegak dalilnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Surah, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, itu yang dimaksud walam maqamal burhan. Sudah tegak dalilnya, sudah tegak ya penjelasan tentang kesucian Allah dari tempat, dari arah, ya, dari bertempat, ya, sudah tegak dalilnya. Wasairi lawazimil hudusi, dan semua kebiasaan-kebiasaan makhluk. Allah suci daripada kebiasaan-kebiasaan makhluk seperti sakit, bergerak, minum, lapar, minum apa, ya, dan lain-lain sebagainya. Allah suci dari itu semua. Dalilnya udah ada tadi, laisa kamitslihi syai'. Wajaba ayyakuna istiwa'uhu 'alal arsyihi la bi ma'nal istiqrar wal tamakkun. Jelas tuh, ya. Maka wajib kita mengimani bahwasanya, ya, wajib kita berimani bahwasanya hal yang berkaitan istiwa'uh 'alal arsyihi, yang berkaitan dengan istiwa alal ars, tentang ayat tadi Ar-Rahmanu alal arsistawa, la bi makna istiqrar, maknanya bukan dengan makna istiqrar, menetap, ya, bukan dengan makna menetap, wasamakun, juga bukan dengan makna bertempat. Jadi jelas itu apa yang disebut oleh Abuya, inti poinnya di situ. Nah, ini saya rangkum begini. Ada ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ayat ini sering dijadikan dalil oleh kelompok Wahabi untuk menyatakan Allah Ta'ala bersemayam, duduk di atas arsy. Ya, padahal pada pembahasan yang telah lalu sudah jelas dalilnya Allah tidak bertempat, Allah tidak diliputi waktu, Allah tidak diliputi arah. Sudah jelas tak dalilnya tadi? Ya, laisa kamitslihi syai'. Maka kalau seperti itu, dalam memahami makna istiwa di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, maknanya itu bukan Allah bersemayam duduk di atas aras, tidak boleh diartikan istiqrar wa tamakun. Nah, itu jelas. Nah, jadi kalau ada yang menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa ayat ini dengan arti Allah bersemayam duduk di atas aras, itu dapat dipastikan pemahaman tersebut menyimpang. Ya, jadi nanti kalau ada yang mengatakan kepada Anda, Allah itu di langit, Allah itu bersemayam di aras, ada dalilnya di Al-Quran. Kamu tanya, apa ayatnya? Pasti mereka mengatakan ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Nah, sementara ayat ini sudah dijelaskan oleh Abuya, tidak boleh la bi maknal istiqrar wa tamakkun. Istiwa dalam ayat itu tidak boleh diartikan dengan makna menetap atau bertempat. Kenapa? Karena sudah tegak dalilnya pada pembahasan yang lalu, Allah itu tidak diliputi oleh tempat, tak diliputi waktu, tidak diliputi oleh arah. Mustahil Allah bertempat. Ya, mustahil Allah bertempat. Jadi, apa makna istiwa itu? Bal bil makna laik bi jalali ta'ala. Makna istiwa itu adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah. Nah, artinya kesimpulannya, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, ya, kalimat istiwa di dalam ayat itu tidak boleh diartikan Allah bersemayam duduk di atas arsy, tidak boleh. Ya, tapi dengan pemahaman laik bi jalali ta'ala, yaitu seperti ini. Apa arti Ar-Rahmanu 'alal arsistawa? Kami beriman dengan lafaz istiwa dalam ayat itu. Tapi apa makna istiwa? Ya, apa makna lafaz istiwa itu? Wallahu a'lam. Selesai. Jangan diartikan bersemayam, jangan diartikan duduk. Ya, kalau diartikan bersemayam duduk, itu adalah pemahaman yang menyimpang. Nah, itu aja kesimpulannya. Ya, mudah saja, ya. La bi maknal istiqrar wa tamakkun. Tidak boleh lafaz istiwa itu diartikan sebagai menetap dan bertempat. Ya, tapi diartikan dengan makna apa? Al-laiku bi jalali ta'ala.
dengan makna yang layak bagi Allah. Pokoknya Allah lah yang tahu apa makna istiwa di dalam ayat itu. Dan yang jelas dari kedua pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kalau ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, tidak usah ragu, tidak usah takut untuk mengatakan itu pemahaman yang menyimpang. Paham ya? Tidak usah takut, tidak usah ragu untuk mengatakan bahwa pemahaman itu pemahaman yang menyimpang. Ya, bagaimana penjelasan istiwa itu ada di dalam kitab. Ya, bahwasanya tidak boleh lafaz istiwa diartikan dengan istiqrar wa tamakun, arti menetap dan bertempat. Terakhir, wa nu'minu bil yadi kama jaa fi qoulihi ta'ala. Kami beriman dengan lafaz yadun sebagaimana yang datang dari firman Allah Ta'ala, itu dia tadi, yadullaha fawqa aydihim. Artinya kita mengimani lafaz yadun itu. Apa makna yadun dalam ayat itu Allahu a'lam. Dan itu pemahaman ulama salaf. Surah Al-Fath ayat 10. Wa nu'minu bil ain kama jaa fi qoulihi ta'ala. Kami mengimani atau kami beriman dengan lafaz ain. Ain itu apa artinya? Kalau diartikan ain itu kan mata. Tapi jangan diartikan. Ya, ada ayat fa innaka bi a'yunina. Itu kalau orang Wahabi mengartikannya, ya Allah itu punya mata katanya. Ya, sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi kalau dikatakan Allah punya mata itu tidak benar penafsiran seperti itu. Jadi ketika yang menemukan ayat ada lafaz ain seperti ayat fa innaka bi a'yunina, ya, itu jangan diartikan mata. Cukup kita katakan kami beriman dengan lafaz ain pada ayat fa innaka bi a'yunina, tapi apa arti dan makna ain dalam ayat itu wallahu a'lam. Jelas tuh kan? Wa qauluhu, dan termasuk wali tusna'a ala aidi. Itu juga ada kata ain di dalam ayat itu, ya, jangan diartikan mata. Wa nu'minu bi kulli ma jaa'a 'anillahi fi kitabillahi 'ala muradillahi. Wa nu'minu, dan kami beriman bi kulli dengan setiap majaa apa-apa yang datang 'anillah dari Allah fi kitabillah, ya. Datang dari Allah dari kitabullah Al-Qur'an 'ala muradillah, dengan apa yang dikehendaki atau dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dah, selesai pembahasan pada malam ini, dua judul yang kita bahas, laisa kamitslihi syai' dan alal artistawa. Rangkuman atau kesimpulannya, pada judul yang laisa kamitslihi syai' wajib kita mengimani bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diliputi arah, tidak diliputi waktu, tidak diliputi tempat. Kemudian alal arsistawa, Allah, ya, istiwa. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah tidak bertempat. Jangan dipahami atau ketika ada yang mengatakan kepada kita atau kita mendengar ada orang yang mengatakan Allah di langit, Allah bersemayam di atas aras, itu dapat dipastikan itu adalah pemahaman yang menyimpang, ya, pemahaman yang menyimpang. Karena Allah tidak bertempat. Kemudian ada ayat yadullaha fawqa aydihim. Yadun itu artinya tangan. Jangan diyakini Allah punya tangan. Kalau diyakini Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah tak punya tangan, Allah tak punya mata, Allah tak punya kaki. Jadi Allah seperti apa, Ustaz? Wallahu a'lam. Pokoknya Allah berbeda dengan makhluk, ya, berbeda dengan baharu. Itu saja kesimpulannya. Ada pertanyaan kira-kira? Bisa ya? Paham ya? Jadi konsep pendidikan Allah itu gimana?
Ya, itu namanya bab istighosa. Anda sakit minta tolong sama dokter, gitu kan? Nah, itu sebagai bentuk ikhtiar, tapi keyakinan di dalam hati tetap yang menyembuhkan itu Allah. Ya, nah gitu. Sama, kalau Anda punya sepeda motor, kereta rusak, Anda bawa kemana? Ya, bawa ke bengkel, ya. Nah, itu keyakinannya seperti apa iktikadnya? Tetap ya, segala sesuatu itu yang bisa merubah buruk jadi baik adalah Allah Ta'ala. Adapun kita datang ke dokter, ya kita sakit ke dokter itu hanya sebagai bentuk ikhtiar kita aja, ya. Jangan nggak mau berobat, salah juga, ya. Sakit kok ke bengkel, kan nggak masuk ya. Ya itu namanya bab istighosah itu, yang nggak ada masalah. Itikad kita aja sebenarnya, ya. Tapi kalau kita meyakini yang menyembuhkan secara mutlak itu si dokter atau obat, bahwa kafir. Kita sakit berobat, ya sembuh, kita yakini, oh ini karena dokter ini dari Australia gitu misalnya ya, oh, dokternya bagus gini, kita yakini di hati secara mutlak yang menyembuhkan memang karena dokter tadi, ya maka itu bisa menyebabkan kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu aja lah, barangkali insyaallah kita ketemu besok malam pertemuan ketiga tentang pembahasan Al-Qarib. Nah ini sering kita nih pembahasannya gini, Allah itu maha dekat. Ya, dekat dengan kita. Dekat yang kayak mana? Kan gitu ya. Saya dengan Anda dekat enggak nih? Dekat. Apakah dekatnya Allah dengan kita maknanya sama seperti ini? Ya, itu pembahasannya besok malam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sedikit demi sedikit kita ketahui ya tentang permasalahan akidah ini yang layak untuk diketahui oleh setiap muslim pada umumnya. Semuanya ini ya bersumber dari apa ya, kajian-kajian tauhid di kitab-kitab tauhid itu. Cuma disederhanakan bahasanya oleh Abuya nih. Jadi gampang untuk kita pahami insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa tabi'u mujida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa hamna kama rabbayna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya ada kirim doa sedikit pada jamaah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مخلصا إلى روحه المرحومة زكية بنت شيخ وإلى روح مشايخنا وإلى أرواح علمائنا وأساتذتنا ولوالدينا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi almarhumah Zakiyah min Zaifuddin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.